Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi di channel saya. Pada kesempatan video kali ini saya mau servis Vespa Matic ya teman-teman, Vesmet. Jadi saya dipanggil sama ownernya buat servis di rumah. Udah persiapan tuh bawa granat dan segala macam ya. Nah ini motor saya di luar. Jadi seperti biasa motor ini tuh sebenarnya setiap bulan tuh rutin ya. Servis PT, ganti oli, sama servis TB. Jadi malam ini kita mau servis PT-nya. Sekalian mau dicek apa aja yang harus diganti ya teman-teman ya, karena ini udah nggak enak. Tadi saya udah coba, motornya tuh dipakainya gredek banget ya. Untuk speed ini masih ori, dan ini motor emang masih baru beli ya, baru ya sekitar 2 bulan 3 bulan lah. Makanya nggak diapa-apain, karena ini juga yang make tuh buat ibu-ibu ya teman-teman ya. Jadi motor ini benar-benar original. Oke, nggak perlu banyak kesono kesini kayak itu dia. Pokoknya malam ini kita mau bongkar dulu spitinya. Buat teman-teman nih yang belum pernah bongkar spiti Vesmet ya, di sini saya akan bongkar motor ini. Simak videonya sampai selesai biar teman-teman nggak keliru ya gimana cara buka spiti motor ini. Oke, jadi ini bukan tutorial, cuma konten aja. Ya, kita bongkar dulu. Oke teman-teman, jadi spitnya udah kebongkar ya, udah kebongkar semua. Nah sekarang kita mau liatin panbel dan isi-isinya. Nah kalau Vespa Matic itu, ini tipe apa ya, sprint atau apa ini? 150 ABS. Nah ini panbelnya, teman-teman mungkin lebih tahu lah motor teman-teman ini Vespa apa. Nah ini panbelnya, ini untuk kodenya ya, teman-teman bisa lihat. Nah ini untuk kodenya dan ukuran panbelnya. Ini masih bagus, masih layak pakai, belum ada retak, belum apa ya. Nah ini rollernya, rollernya masih bagus ya teman-teman. Jadi kalau ori itu dia hijau dalamnya, jadi warnanya itu hijau. Ini masih bagus, masih layak semua ya. Nah ini untuk kampas ganda, kita liatin. Nah ini untuk kampas ganda itu masih tebal banget ya, ini tebal banget, tapi kayaknya kampas ganda ini saking tebalnya dan saking kuatnya ya, jadi di sini tuh dia kelihatan halus, di sini enggak nih. Kemungkinan ini penyebab gredeknya di sini karena ini kampasnya ini sekelas Daytona nih kalau menurut saya nih. Makanya ini kayaknya lebih bagus di kartel ya mangkoknya, kartel tipis aja. Masih bagus banget, masih tebal, jadi ini masih kita pakai. Kayaknya sih motor ini tuh nggak ada yang harus diganti ya teman-teman. Padahal ini sama saya udah servis 2 kali. Nah untuk mangkok kelihatan ya tuh, ini kelihatan slipnya tuh kelihatan banget tuh. Slipnya kelihatan banget ya. Ini karena kampasnya ini benar-benar keras tuh. Ini kena, ini enggak tuh. Jadi kelihatan ya. Makanya gampang gerdek. Rumah rollernya, ini kalau disamain sama motor lain nih nggak ada persamaan ini. Ini sedikit agak beda sendiri sih motor ini emang. Ini dalamnya kuningan ya teman-teman tuh. Jadi ini menurut saya ini lebih awet sih kalau kuningan kayak gini. Ya harusnya gemuknya jangan sampai kering juga sih ya. Makanya kalau servis tuh diusahain motor itu PT itu udah pasti dikasih gemuk ya, jangan sampai nggak dikasih gemuk, biarpun sedikit tuh harus ada. Nah ini karet slider sebenarnya udah agak oblak, tapi kalau kita pasang ke rumah roller tuh masih rapet banget ya. Jadi kayaknya ini ngoblaknya di sini aja. Kalau udah ini masuk ke rumah roller ininya itu lagi rapet lagi. Bos-bosan, masih layak. Ini kipasnya tuh gede banget ya teman-teman, masih layak banget ini nggak ada yang harus diganti, masih bagus semua. Untuk ring itu ada 3 teman-teman ya. Jadi ring lebar ini itu posisinya di tengah. Jadi kalau kita buka kipas ini ya, kita buka kipas ini itu ada ring ini.
Kalau di motor-motor Mioje tuh biasanya diganjering, nah itu ganjering tuh di situ. Jadi posisinya tuh di sini teman-teman nih. Nah gini ya, masukin rumah roller, nah baru ring ini gitu. Ya, jadi ring ini di tengah dan ring yang ini sama yang ini tuh di luar ya. Jadi begini posisinya nih. Nah nanti setelah kita pasang kipas ini, jadi ini ada ring di sini. Masukin ring yang tipis ini sama yang gede ini. Nah ini tebal ya tuh ya, jadi ini dua gini di luar. Nah kalau yang dalamnya gede ini kan lubangnya beda tuh. Nah yang ini di tengah, di rumah roller di dalam sebelum kipas ya, baru masukin kipas kita masukin ring ini sama ring yang tebal ini. Nah baru kita masukin murnya itu mur 19 teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman buka Spiti Vespa itu nggak semua mungkin ya, tapi yang saya buka ini di sini tuh ada cover teman-teman. Jadi ini bak Spiti ya. Nih coba nanti kita jauhin dulu dikit. Nah ini ya, ini contoh lah, contoh aja ini ya teman-teman. Nah jadi Vespa itu di sininya itu ada mur teman-teman ya. Jadi dia itu ternyata nggak harus, jangan dibuka dulu baknya. Kalau matic lain itu dibuka dulu baknya dibuka dulu baru kita buka murnya dalam. Nah kalau Vespa itu murnya itu ada di dalam, murnya itu ada di luar, yang bagian puli ini, bagian pulinya itu ada di luar murnya nih. Jadi kalau kita buka Spiti Vespa itu teman-teman kan pasti nemuin ini. Nah ini kita, nah kan posisinya gini, nah ya kan, nah ini kita congkel, plek, congkel keluar, nah baru nanti ketemu mur. Nah murnya itu ada dua, nah ini sama 19 juga murnya, 19 juga tuh. Jadi kayak gini dia, makanya nanti kalau teman-teman buka bak Spiti Vespa yang sama tipenya seperti motor ini, hati-hati, jangan langsung asal gedor aja, nanti kan takutnya nggak tahu digedor ini atau pecah ininya. Nah, karena ininya nggak tahu ada mur kan, nah makanya saya kasih tahu di sini ada tutup ini, tutup cover tulisan Vespa. Kalau kita cabut itu ada mur, nah ini murnya ya. Jadi kita buka dulu mur ini, baru kita buka baut yang 8-nya semua. Itu setelah udah dibuka mur ini, buka baut 8 baru cabut baknya. Nah kalau saya kan bukanya pakai impact ya. Kalau saya bukanya pakai impact jadi gampang. Kalau misalnya teman-teman masih punya alat yang manual kayak gini, apa sih namanya itu, pokoknya yang alat tahanan speed itu yang kayak gini, itu nggak bisa teman-teman ya. Jadi teman-teman harus masukin baut panjangnya kurang lebih segini, masukin baut ke dalam, diputar. Tapi ya itu beresiko banget ya teman-teman, beresiko banget. Jadi kita masukin baut di sini supaya ganjel, baru nanti murnya dibuka pakai kunci sok. Tapi ya resiko ya teman-teman ya. Saya pernah sekali, alhamdulillah, tapi ininya tuh nggak kenapa-napa ya. Alhamdulillah ini nggak kenapa-napa, cuma bautnya aja yang bengkok gitu. Makanya buat temen-temen nih hati-hati buat buka mur ini tuh, kalau bisa ya diusahain kalau nggak ada impact ya coba pinjam dulu impactnya. Kalau emang tetap nggak ada ya udah pakai ini aja, baut yang panjang. Pokoknya bautnya yang panjang, lebih gede dari ini nggak apa-apa ya, baut 12 mungkin lebih pas. 12 masukin, nanti dia nyangkut di sela-sela puli ya, masukin nyangkut di sela-sela puli baru temen-temen buka. Oke, ini kita coba lanjut pembersihan dulu. Oke teman-teman, jadi ini udah kita cuci semua, udah selesai. Sekarang kita tinggal rakit. Nah, ini aja nih. Ini kipasnya, rumah roller, mangkok, tutupnya, pulinya. Oke, kita rakit dulu. Aduh. Nah teman-teman, jadi yang pertama kita pasang itu rumah roller ya. Rumah roller jangan lupa dikasih gemuk ya, sedikit aja kasih gemuknya.
jangan beleberan, takutnya nanti keluar terus gemuknya ke sini nih, nanti malah jadinya licin, malah nimbulin slip roller. Sekarang kita pasang rollernya. Sebenarnya ini masih misteri buat saya pribadi ya teman-teman ya, karena pasang roller itu katanya, nah ini kan ada yang rata gini, ada yang lebih cengklong sedikit ya. Jadi kalau saya pribadi itu masangnya yang cengklong itu di dalam, jadi kayak gini teman-teman. Nah kayak gini, jadi ini cengklong terus ketemu yang cengklong lagi ya, jadi kayak gini nih tuh. Nah kalau saya sih masangnya kayak gitu. Kemungkinan nggak ada pengaruh ya teman-teman, tapi sebagian orang ada yang bilang ini pengaruh banget katanya. Jadi ya udahlah, kita sesuai yang kita tahu aja, sesuai dapur kita aja. Nah sekarang kita pasang tutup rumah roller. Seperti biasa ya, pemasangan speed itu sama semua. Saya kira Vespa ini beda, ternyata sama. Kita pasang karetnya, jangan lupa. Nah baru kita pasang ke rumah roller. Nah setelah itu kita pasang bos-bosannya teman-teman, pelan-pelan aja, nggak usah ngebut. Nah udah masuk, kita masukin ke puli. Nah tadi ring yang tadi ya teman-teman ya, ini kita kasih tahu lagi. Jadi ada 2 ring teman-teman ya. Nah yang lebar ini, yang maksud saya tadi yang lebar ini kan lubangnya beda tuh, ini kecil lubangnya, ini gede. Nah yang lebar ini kita masukin ke sini, nah gini ya. Baru kita masukin panbel, kita masukin dulu panbelnya. Ini ada garis, ada panahnya ke depan, jadi kita masukin panah ini ke depan kayak gini, sama kayak Mio ini kalau salah, Mio karbu. Baru kita pasang pulinya. Nah ring yang tadi 2 itu, nah ini yang lebar kita masukin duluan, baru yang lebar yang gede ini, yang tebel. Nah baru masukin mur. Nah murnya ini ada 2 teman-teman ya, jadi ada yang tipis, ada yang tebel tuh ya. Jadi yang tebel ini di depan, di sini teman-teman. Yang tebel tuh adanya di mur puli, alias mur apa nih namanya, mur rumah roller yang depan. Nah yang tipis itu adanya di belakang sini nanti ya, di bagian puli belakang di sini. Nah, oke. Sekarang kita pasang pulinya, sama kasih gemuk juga dalamnya, tapi sedikit aja. Nah, setelah itu kita masukin baknya. Nah ini, sorry, mangkoknya belum dimasukin, suwe. Nah kita masukin baknya. Masukin baknya, masukin mangkoknya. Elah, ngomong belepotan. Nah baru baknya kita pasang ya teman-teman ya. Baru kita pasang baknya. Oke. Nah ini diusahain rapet ya teman-teman, diusahain rapet. Udah rapet. Nah setelah rapet kita pasang mur yang belakang. Jadi di bagian mur ini nih, kita deketin. Di bagian mur ini tuh ada ring tipis teman-teman. Nah ini ringnya kecil, pokoknya ringnya tuh kecil ya. Nah ringnya kecil. Nah ini udah kita masukin ya. Nah sekarang kita pasang mur. Oke. Jangan lupa buat dikencengin ya. Ini aduh, pasang murnya nggak boleh kebalik teman-teman ya, karena ini nggak bisa ditutup nanti covernya. Nah kayak gini. Baru kita kencengin pakai impact. Kalau saran saya sih mendingan pakai impact teman-teman ya, jadi mengurangi resiko. Sekarang udah kenceng. Mana nih covernya ya? Nah ini kita pasang tuh. Nah ini, oke.
Setelah kita pasang ini baru kita pasang baut-bautnya ya teman-teman ya, baut-baut 8. Baut-baut 8 ini nih, ini kita pasang semua. Oke, nanti kita lanjut lagi. Oke teman-teman, jadi motornya udah kelar, sudah selesai. Ini udah tinggal kita bungkus saja. Barusan habis dites, motornya udah mau respon lagi ya teman-teman, yang udah enak banget speednya sekarang. Karena emang standar Vespa ini menurut saya ini kencang banget ya, cuma emang ada sedikit yang kurang ya dari Vespa ini tuh. Kalau di motor-motor biasa mungkin dari bagian TB ya, atau mungkin TPS-nya, atau mungkin perlu riset ulang. Jadi gentakan awal itu emang kenceng ya, tapi tengah sampai atas tuh dia agak lemot ya. Untuk standar Vespa ini emang kayak gitu. Tapi untuk standar emang paling kenceng lah ini semua ya. Mantep lah, segini emang nggak begitu loyo banget. Menurut saya ini sempurna banget ya motor ini. Oke, jadi kurang apa lagi? Nah, ada lagi nggak yang harus kita jelasin? Dari bagian pasang speedy mungkin segitu aja ya penjelasannya. Menurut saya sih lumayan buat yang belum pernah coba bongkar Vespa ini. Benar-benar sangat membantu ya karena emang saya juga awal buka ini tuh pusing banget teman-teman. Saya juga bingung karena belum pernah bongkar ya awalnya tuh, dan sekarang alhamdulillah udah 3 kali sama ini mungkin bongkar Vespa ini. Oke, sekian dari video saya. Makasih banyak buat teman-teman yang udah mampir nonton channel nggak jelas ini. Semoga bermanfaat.